صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ada 4 orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ia mendapatkan bulan Ramadan, bahkan walaupun ia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahmi, dan yang ketiga adalah orang yang al-musyahid, orang yang bertengkar terhadap saudaranya, mendiami saudaranya lebih daripada 3 hari, tidak mau memaafkan saudaranya. Kemudian yang keempat adalah mudminul khamri, orang yang senantiasa menegak khamar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari hal-hal yang dapat menghalangi ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah momen untuk kembali ke fitrah, bertemu dengan keluarga dan pulang ke rumah. Dengan saling meminta maaf dan memaafkan, dengan saling bersilaturahim, dan bertemu dengan sanak saudara. Halo, Assalamualaikum Ma, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Selamat ulang tahun ya, semoga berumur sehat selalu ya. Amin, makasih. Ya, gimana kabarmu? Apa aja kegiatanmu di sana? Alhamdulillah sih kabar baik di sini. Kalau kegiatan selama di kampus sih karena berhubungkan ke kebijakan dari atasan sendiri, kita nggak boleh keluar sama sekali, juga nggak dapat cuti. Jadi ya kegiatan monoton, paling kayak belajarnya online, atau juga kalau sore itu ada lari sore, karena lagi puasa kan, biasanya pagi, cuman ini dipindahin jadi sore, supaya pimpinan berharap kita tetap bisa jaga kesehatan, meskipun kita nggak ada kegiatan sama sekali di kampus. Oh, pengasuhmu juga sama sekali nggak ngasih kalian keluar ya? Sama sekali, Ra. Bahkan kalau kami olahraga itu juga dibatasin, kayak kami harus tetap jaga jarak, dan untuk olahraganya juga per wisma, nggak boleh digabung satu angkatan kayak biasanya gitu. Jadi kayak untuk interaksi sama orang luar itu benar-benar dibatasin banget. Berarti sholat tarawih juga dan sholat Idul Fitri juga satu wisma? Iya, jadi tadi pagi kebetulan kan sholat Idul Fitri tuh. Nah, jadi boleh sih, kan ada juga tuh fatwa MUI yang bilang boleh sholat berjamaah asal dia sifatnya homogen. Nah, kalau di kampus aku sendiri kan sifatnya homogen tuh, karena kita selalu dibatasin untuk hubungan sama pihak luar. Jadi insya Allah aman, di dalam ini nggak ada yang kena corona kan. Nah, jadi bisa sebenarnya sholat berjamaah, cuman dari atasan sendiri dibatasin juga kayak satu wisma yang dalam satu lingkup yang sama aja yang boleh saling berjamaah gitu, nggak boleh bener-bener semua langsung digabung. Jadi Ra, tahun ini kan bisa dibilang paling aku tunggu-tunggu ya, karena seumur hidup lebarannya bersamaan sama ulang tahun. Kayak dari Januari aku udah berharap bahwa cuti kali ini yang bakal aku tunggu-tunggu,
dengan jadwal cuti kami juga ini jadwal cuti terpanjang untuk di rumah. Biasanya yang Idul Fitri itu cuma 2 minggu dan tahun ini 3 minggu gitu. Dan gara-garanya ada si virus corona ini, kan kita nggak dikasih cuti tuh. Padahal dari bulan Maret, aku sama teman-teman yang di sini tuh kayak udah berpikir bahwa gimana pun kita kan pasti dikasih cuti itu. Nah ternyata sampai akhir kita nggak dikasih cuti, jadi kayak semuanya pada kecewa dong. Cuman ya gimana lagi, namanya kebijakan dari atasan ya, jadi kayak harus diikutin. Nah kebetulan juga kemarin pas bulan Ramadan ayah aku ada kecelakaan gitu. Nah jadi waktu itu aku sempat ngerasa tuh kayak ngedown banget dan kayak kenapa sih aku harus ambil sekolah di sini gitu, yang semuanya aku harus dibatasin, kayak semuanya juga aku harus diatur, bahkan untuk interaksi sama keluarga aku yang dalam keadaan kayak gitu juga aku harus diatur kayak gitu. Nah tapi pada akhirnya aku juga selalu berpikir bahwa pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Dan kayak pengasuh aku juga selalu bilang, daripada kalian pulang dan bawa penyakit, lebih baik kalian di sini sabar-sabar, kalian tahan-tahan supaya keluarga kalian di rumah juga sehat. Nah, sebenarnya itu sih motivasi utama kami untuk tetap bertahan di kampus yang pada umumnya tuh sekarang semuanya kan pada di rumah, kumpul bareng keluarga. Seenggaknya meskipun Lebaran tahun ini nggak semeriah dan nggak besar-besaran kayak tahun-tahun sebelumnya, kan kalau orang lain atau mahasiswa lain yang bisa pada pulang, seenggaknya dia bisa kumpul bareng keluarga, dia bisa beneran sungkeman bareng orang tuanya. Sedangkan kita di sini bangun tidur pertama yang kita lihat ya emang teman-teman. Untuk maaf-maafan sama teman-teman juga kan, kalau di keluarga aku tuh usahain yang pertama itu orang tua. Jadi kayak pagi-pagi yang teringat tuh langsung ini orang tua belum sempat minta maaf kayak gitu. Lihat video orang yang kayak di Twitter ataupun di media sosial lain yang ngeluh karena selalu tinggal di rumah, kita tuh sebenarnya sering sedih banget, kecewa karena yang kalian rasakan di rumah itu, yang kebosanan kalian rasakan di rumah itu tuh mimpi kami untuk bisa lebaran di rumah dan gak dapet. Tapi ujung-ujungnya lagi kita tetap bersyukur bahwa meskipun kita gak pulang ke rumah, kita tetap punya keluarga di sini. Dan alhamdulillah tadi pagi kita juga sholat idnya bisa bareng. Jadi kayak akhirnya tuh intinya semuanya kembali ke bersyukur sih. Jadi kayak bersyukur, pasti di setiap masalah yang ada, pasti Allah di situ punya hikmahnya sendiri kayak gitu. Iya, Ma, aku juga sedih. Biasanya kan kalau Lebaran sepupu datang semua, keluarga yang lain juga datang, bersilaturahim. Tapi tahun ini beda kali. Piring-piring di rumahku banyak yang nggak kotor. Terus tamu juga sepi, paling keluarga yang paling deket aja. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu ya, jadi kita bisa balik ke kondisi yang normal, dengan kegiatan yang normal ya. Amin, aku sih juga berharapnya gitu. Oh iya Rah, udah dulu ya, soalnya kayaknya aku nih mau pengecekan malam dulu sama pengasuh. Iya, hati-hati ya Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Arah. Ya Rahma. Kita tidak pernah tahu kapan waktu dan kesempatan itu datang. Maka bersyukurlah dahulu atas yang kau dapatkan kemarin, hari ini, dan esok.